Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang di luar dugaan. Kamu akan dibanjiri keberlimpahan dalam waktu dekat. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek ya. Dan ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek di sini untuk energi kamu di luar dugaan. Kamu akan dibanjiri keberlimpahan dalam waktu dekat. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Kita akan coba cek di sini. Wow. Tentang keberlimpahan. Kamu akan dibanjiri keberlimpahan. Nah, ini mungkin tentang kehidupan kamu selama ini ya. Selalu terhambat ya untuk mencapai sukses. Kamu selalu merasakan banyak halangan dan rintangan ya untuk menuju kebahagiaannya kamu. Dan pada akhirnya kamu merasakan, aku butuh sendiri. Aku butuh merenung. Aku butuh bermeditasi. Ya mungkin saja dengan begitu aku mendapatkan jawaban dari kehidupan yang saat ini aku jalani. Apakah aku sudah benar dalam menjalankan hubungan pertemanan? Ataukah hubungan percintaan aku ini sudah benar? Di situ yang kamu ingin cari jawabannya. Karena selama ini mungkin saja kamu itu sudah bergaul dengan teman-teman yang mungkin tidak membawa pengaruh positif kepada kamu. Ya mungkin saja mereka toksik. Di dalam pergaulan itu, ya mungkin di saat bertemu atau di saat ngumpul gitu ya, kamu dengan teman-teman itu selalu bicarakan hal-hal yang tidak penting. Seperti mungkin berpacu di dalam kemewahan, berpacu dalam keberlimpahannya masing-masing gitu ya. Intinya ada suatu hal yang membuat saling iri gitu ya. Nah itu kan sudah hubungannya toksik. Mungkin ada juga sih beberapa dari kamu atau kamu merasa nggak mampu untuk mengikuti mereka. Ya, nah ternyata kamu ngerasa naluri kamu itu kayak mengatakan aku nggak bisa di circle ini gitu loh. Nah, di situ kamu akhirnya mencoba untuk bermeditasi, merenung, jalan apa yang harus aku tempuh ke depannya? Apa yang harus aku lakukan ke depannya? Begitu. Ya, salah satunya mungkin bermeditasi. Kamu merenung, ya, apa yang harus aku lakukan? Dari dulu mungkin kamu mencoba untuk menarik diri dari hubungan itu ya, baik itu hubungan cinta, hubungan pertemanan, hubungan pekerjaan ya. Tapi tetap nggak bisa. Kamu selalu merasakan adanya ketakutan. Kamu merasakan adanya suatu kekhawatiran. Dan mungkin salah satu jalan yang kamu tempuh adalah dissipating ya. Ini menghilang. Kamu coba menghilang dari mereka untuk sementara waktu ya. Kamu coba untuk menarik diri dari mereka. Mungkin juga kamu tidak membatasi diri juga sih. Kalau mereka mungkin bertanya, kalau mereka mungkin komunikasi dengan kamu lewat sosial media atau apa, kamu tetap meladeni gitu loh, menjawab pertanyaan mereka. Tapi kamu mungkin akan membatasi waktu kamu untuk bertemu dengan mereka. Ya mungkin sementara waktu kamu mencoba menghilang dari mereka karena capek gitu loh. Kamu mencoba perlahan-perlahan menjauh dari mereka dan kamu pengen menemukan orang-orang yang tepat menurut kamu gitu ya, di mana pertemanan atau hubungan itu akan sifatnya membangun ya, saling support. Karena saat kita menemukan circle kita yang sebenarnya, di situ kita akan merasakan kenyamanan, keberlimpahan ya, kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu tidak hanya diukur dengan banyaknya uang kita, dengan adanya jabatan kita, enggak. Terkadang kita walaupun kita hidupnya pas-pasan, cukup untuk makan sehari-hari gitu ya, tapi kita menemukan circle yang tepat, kita akan bahagia. Bahkan itu nantinya akan menunjang kehidupan kita yang benar-benar bonafit gitu loh. Ya. Karena kebahagiaan itu tidak hanya diukur dengan hanya punya banyak uang, enggak. Oke, disinilah kamu mencoba untuk menghilang dari mereka. Ya, ibarat kata itu kayak untuk tidak bertemu dulu lah gitu. Karena setiap pertemuan itu pasti akan membawa pengaruh negatif, energi negatif. Oke, nah, aku melihat di sini ada insecurity,
Kamu memang merasa tidak nyaman dengan mereka. Atau ada sebuah cinta nih. Contohnya mungkin sebuah cinta yang kamu jalani saat ini, di mana seseorang itu selalu memaksakan kehendaknya, mungkin egonya gitu ya. Terus dia juga terlihat arogan. Walaupun mungkin ada cinta yang dia miliki terhadap kamu, tapi kamu merasa nggak nyaman. Ya, ada kamu kayak ngerasa insecure terhadap dia gitu ya. Tapi sekarang jika kamu ngerasakan hal itu, kamu mungkin perlu menghilang dulu atau menyendiri dulu gitu ya, bermeditasi dulu. Untuk apa? Untuk merasakan jalan ini benar nggak kalau aku pisah dari dia, kalau aku tinggalin dia, atau kalau aku katakan nih kita harus berpisah, benar nggak ya gitu. Jadi kamu akan mengambil suatu keputusan yang tepat di sini, karena hati kamu itu akan dipenuhi oleh energi negatif. Kamu merasa kayak punya rasa ketakutan, punya rasa kekhawatiran. Kamu kayak ngerasa jauh dari kata bahagia. Jadi ini juga menggambar keberlimpahan kamu. Nah, di sini salah satu hal yang untuk bisa membuat kamu merasa bahagia, ya itu kamu hindari itu gitu ya. Dengan begitu akhirnya kamu akan merasakan nyaman, kenyamanan kamu gitu ya. Oke? Nah, pada akhirnya ya saat kamu mungkin bermeditasi, saat kamu mungkin merasa sendiri gitu ya, kamu menemukan jawaban, menemukan satu penemuan yang membuat hati kamu itu kayak wah berbunga-bunga. Mungkin saja ini adalah takdir yang Tuhan berikan kepada kamu. Kamu diberikan petunjuk, diberikan jalan ya, sehingga akhirnya kamu menemukan mungkin teman-teman yang satu circle, satu frekuensi dengan kamu, yang saling membangun ya, yang saling support gitu. Itu membuat kamu merasa bahagia banget. Inilah salah satu keberlimpahan yang mungkin akan kamu dapatkan sebentar lagi. Karena ini yang kamu butuhkan. Karena saat kita bahagia, saat diri kita itu kayak udah positif, kita akan gampang untuk melakukan apapun. Jadi apapun yang akan kita lakukan itu akan ngerasa ya mudah aja gitu loh, akan bahagia ya. Jadi akhirnya kamu akan menemukan jati diri kamu, menemukan kebahagiaannya kamu, menemukan keberlimpahannya kamu ya. Ini di luar dugaan kamu. Karena dulunya mungkin sempat ya kamu tidak berani gitu ya untuk keluar dari circle itu. Ya takut nantinya aku sendiri, takut nantinya aku kesepian. Ternyata sendiri aja kamu udah bahagia. Jadi coba, semua itu perlu dicoba gitu loh. Jangan kamu menyerah sebelum mencoba. Itu salah ya. Coba dulu, walaupun resikonya ada ya, kita harus terima. Setidaknya kita mencoba. Daripada kita tidak mencoba ya, kita juga tetap merasakan kayak merasakan kekalahan ya, sama aja bohong ya. Jadi sebaiknya kamu harus berani mencoba gitu ya. Oke? Nah, di sini ada despondensi ya. Aku merasakannya berapa dari kamu akan benar-benar merasakan kesedihan ini akan digantikan dengan kebahagiaan. Ya. Kamu mengalami kesedihan. Benar-benar namanya kita manusia pasti mengalami kesedihan. Tapi yakinlah, kesedihan ini adalah proses kamu untuk mencapai kebahagiaannya kamu, mencapai keberlimpahannya kamu. Tidak ada yang gampang untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Tidak ada yang gampang untuk mendapatkan kesuksesan. Pasti kita melalui kesedihan dulu. Terkadang kita, ya mungkin kenapa ini diberikan kepada kita, agar kita bisa belajar. Karena ilmu itu, pelajaran itu tidak hanya kita dapatkan dari sekolah, dari guru-guru, enggak. Tapi ternyata pelajaran itu ya kita dapatkan juga dari pengalaman hidup kita, dari kegagalan kita, dari kesedihan kita, dari kekecewaan kita. Ya mungkin saja kamu dulu pernah kehilangan seseorang ya, orang yang kamu cintai sudah meninggalkan kamu. Nah, di saat itu mungkin kamu merasa galau, merasa frustasi. Tetapi ya akhirnya kamu sadar, ya orang yang sudah meninggalkan aku, mungkin itulah jalannya oleh Tuhan semesta alam, agar aku menemukan yang terbaik gitu loh. Karena Tuhan tahu dia yang meninggalkan aku itu bukan yang terbaik. Jadi kita itu harus berpikir positif ke depannya. Oke? Jadi sekarang kamu hilangkanlah kesedihan kamu. Kamu itu orang yang kuat ya. Kamu akan mengalami keberlimpahan kamu nantinya. Sebentar lagi saat kamu sudah melepaskan itu, kamu akan merasa bahagia. Ya? Perfection. Nah, aku juga merasakan kamu akan merasa banyak doa-doa kamu itu akan terkabulkan. Kesempurnaan akan kamu miliki di sini. Ya luar biasa. Ada harapan-harapan kamu itu akan benar-benar kamu wujudkan. Kamu sendiri nih yang wujudkan. Tapi ya pasti dengan bantuan Tuhan semesta alam. Tuhan selalu ada di belakang kamu, di samping kamu. Jadi kamu jangan khawatir, jangan takut gitu loh. Yakinkan diri kamu kalau kamu itu mampu. Namanya kita manusia, pasti kita diberikan kelebihan oleh Tuhan. Dan kita juga diberikan kekurangan. Tetapi bagaimana cara kita untuk menggunakan kelebihan kita, itu yang harus kita lakukan. Jangan kita ke pasrah boleh, tetapi setelah kita berjuang, oke? Nah, kita akan coba lihat ya, dari segi kartu tarot, bagaimana kehidupan kamu.
Oke, sebentar lagi. Fokus pada kartu ini, teman-temanku. Bayangkan orang yang kau pikirkan saat ini. Apakah yang akan terbaca? Oke. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Aries, Leo, Sagi. Nah, jelas sekali di sini ada Knight of Wands. Nah, mungkin banyak ya yang kamu alami dulu di masa lalu. Ya mungkin ketemu dengan orang yang toksik gitu ya, orang-orang toksik, orang manipulatif ya. Dan itu semua kenapa kamu temui? Karena kamu tidak selektif. Kamu tidak berhati-hati. Kamu asal terima aja gitu loh. Boleh kita terima, tapi kita jangan langsung masuk ke dalam hubungan itu. Ya, sebaiknya kita pelajari dulu. Nah, ini yang kamu dapatkan, pembelajaran dari masa lalu. Kamu akhirnya lebih selektif, lebih berhati-hati ya dalam bertindak, dalam memutuskan sesuatu. Dan kamu akan menggunakan logika kamu. Sehingga itu juga faktor kamu akan mendapatkan keberlimpahan kamu. Ini di luar dugaan kamu sih sebenarnya. Ya, karena ternyata kita itu memang harus punya planning, ya, punya aturan-aturan, punya prinsip gitu ya dalam hidup kita ya. Sehingga hidup kita itu akan benar-benar teratur nantinya. Oke. Di sini ada Six of Wands, ada Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capri. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Nah, kalau aku lihat dari segi cinta kamu, ada Six of Wands ya. Six of Wands ini adalah gambaran di mana seseorang ya akan merasakan apa ya, kayak kami tuh orang yang benar-benar menjadi orang yang pilihan bagi aku, orang pilihan bagi aku gitu ya. Kami tuh orang yang benar berhak untuk mendapatkan kebahagiaan ya. Dan seseorang akan memilih kamu di sini. Karena terlihat kami itu adalah orang yang apa ya, kayak mandiri. Kalau kamu perempuan ya, kamu orang yang benar-benar positif ya, kamu orang yang baik gitu ya. Nah, sehingga orang-orang melihat kamu itu seperti apa ya, ada kebahagiaan yang luar biasa ya. Nah, ternyata di sini juga ada Knight of Cup. Awalnya orang ini benar-benar menyukai kamu. Ya, menyukai kamu. Ini juga suatu hal yang kamu dapatkan, suatu keberlimpahan ya. Pada akhirnya jika kamu yang single, kamu akan menemukan seseorang yang memahami kamu, mengerti tentang diri kamu. Oke? Nah, disinilah perjalanan cinta kamu akan berakhir. Ya, karena hadir seseorang yang mungkin membawa sebuah cinta kepada kamu. Dan kamu akan merasa bahagia. Ternyata aku menemukan nih orangnya. Ya, walaupun tadinya kamu ngerasa hidup kamu sendiri sudah cukup lama, ya, sudah cukup lama kamu jadi single, namun pada akhirnya kamu akan menemukan orang ini. Ya, tiba-tiba aja datang, apalagi kamu sudah bisa membuat diri kamu itu sepositif mungkin. Nah, itu membuat energi mereka itu muncul, ketarik oleh energi kamu di sini. Ya. Nah, di sini ada Five of Pentacles. Ini menggambarkan sebuah kesengsaraan sebenarnya. Oke. Ya, yang tadi awalnya kamu ngerasa hidup kamu itu begitu sengsara, baik itu mungkin dari segi finansial, baik itu dari segi cinta kamu ya. Tapi pada akhirnya saat kamu mulai bertindak, saat kamu mulai memahami apa yang harus kamu lakukan, disitulah semuanya itu akan beres. Semua itu akan selesai ya. Kesedihan kamu akan selesai, kesengsaraan kamu akan selesai. Apalagi di sini kamu mencoba untuk bermeditasi, ada Four of Cup ya. Kamu coba untuk merenung. Dan akhirnya apa? Kamu juga bisa memaafkan, kamu juga mengikhlaskan, kamu lebih legowo saat ini ya. Sehingga itu adalah jalan bagi kamu untuk menuju kebahagiaan kamu, keberlimpahannya kamu. Jadi lakukanlah ini dulu. Ya, seperti ini kamu lakukan dulu dalam hidup kamu. Jika kamu merasa ada hubungan-hubungan toksik ya, lepaskanlah. Karena itu nantinya akan menjadi penghalang bagi kamu untuk mendapatkan keberlimpahan. Ya. Karena aku juga melihat kamu akan merasa adanya suatu kebahagiaan yang cukup luar biasa yang akan kamu terima nantinya di sini. Oke? Ini ada Queen of Cup. Kamu akan mengakhiri kesendirian kamu. Kamu akan merasakan hidup kamu itu penuh warna, ya. Kamu akan berada. Ini kan banyak bintang nih, banyak bintang, ya. Jadi harapan-harapan kamu itu akan benar-benar jadi nyata. Yang tadinya kamu merasa kesepian, kamu merasa sendiri, ya. Dan pada akhirnya kamu menemukan orang yang tepat. Ya, ini mungkin sebuah jalan ya, keberlimpahan yang akan kamu dapatkan sebentar lagi. Karena kamu sudah menjadi orang yang lebih positif. Karena kamu sudah menjadi orang yang benar-benar bisa bijak gitu ya, dalam mengambil keputusan, dalam bertindak gitu ya, dalam ya segalanya. Karena kamu itu ya nggak mungkin dong, aku selamanya begini. Apalagi umur aku setiap tahun itu makin bertambah gitu ya.
bertambah apa berkurang gitu ya. Nah, di situ akhirnya kamu mencoba untuk merubah semuanya, ya. Dan pada akhirnya ya semua ini akan berakhir. Kesedihan akan berakhir, ya. Ketakutan kamu juga akan berakhir. Kamu akan ditemukan dengan seseorang yang tepat. Nah, jika adanya beberapa dari kamu, kenapa ya Kak aku belum menemukan pasangan? Kenapa ya aku itu lambat menemukan pasangan? Coba introspeksi diri kamu, apa yang belum kamu lakukan? Apa yang harus kamu keluarkan? Apa yang harus kamu hilangkan dulu? Apakah kesombongan, keangkuhan, ya, keegoan kamu? Atau kamu harus bisa menarik diri dari hubungan-hubungan toksik ya? Sehingga akhirnya nanti kamu akan lebih positif dan lebih mudah untuk mencapai satu keinginan kamu. Begitu. Oke? Nah, inilah teman-teman yang mungkin bisa kamu dengarkan. Semoga aja jika tidak resonate, kamu ambil positifnya, buang negatifnya. Ya, jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu. Oke? Sampai ketemu lagi. Dadah.